Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.552,43 km persegi meliputi wilayah administratif 13 kabupaten dan 4 kota, memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, antara lain sumber daya fosil dan non-fosil, tutupan lahan berupa semak belukar yang luas yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, flora fauna yang sangat beragam, kawasan gambut dengan komposisi 16,09% dari luas wilayah Sumatera Selatan, sumber daya air yang berlimpah, serta sumber daya hutan sebesar 37,85% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Seiring dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlimpah yang dimiliki Sumatera Selatan, tentu muncul isu-isu permasalahan lingkungan yang telah kami kelompokkan dalam 3 isu pokok, yakni pertama, penurunan kualitas air. Pada tahun 2020, terjadinya pandemi COVID-19, timbulan sampah meningkat, terutama sampah plastik dan sampah medis. Selain itu, kenaikan produksi limbah medis, kondisi perairan di Provinsi Sumatera Selatan lebih kepada permasalahan sungai yang didominasi dari pembuangan limbah domestik cair dan padat rumah tangga. Kedua, kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2020, di Provinsi Sumatera Selatan kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan monokultur, terutama yang berskala industri yang cukup masif, eksploitatif, yang mengakibatkan bencana kekeringan, pemanfaatan yang mengabaikan sifat alamiah lahan gambut akan membuat gambut kering dan sangat mudah terbakar. Ketiga, alih fungsi lahan. Dalam beberapa hal, alih fungsi lahan bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan yang mencukupi. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan kebutuhan sandang dan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan juga dibutuhkan lebih luas, sementara total luas lahan yang ada adalah tetap. Untuk menanggulangi isu-isu ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya dan inovasi, yaitu 1. Upaya dan inovasi pengelolaan penurunan kualitas air, meliputi pemantauan kualitas air untuk mengetahui kualitas air di 72 titik pantau air sungai dan 1 titik pantau sumur. Berikutnya, menciptakan mekanisme pengawasan yang terpadu, berbasis data komprehensif dan online, melalui sistem informasi pengawasan
dan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan atau disingkat dengan Sidling Sumsel. Selanjutnya, membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan melalui aplikasi Ancer on the Spot atau Anti Cemar on the Spot. Kedua, upaya dan inovasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Meliputi pertama, pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kedua, pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan dengan pendirian Posko Satgas Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melakukan kesiapsiagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan di tahun 2020. Keempat, penyebaran maklumat Kapolda Sumatera Selatan tanggal 11 Juni 2020 tentang larangan pembakaran hutan, lahan atau ilalang semak belukar. 5. Mengembangkan sistem operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu melalui aplikasi Songket. 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia atau WRI Indonesia telah mengembangkan sistem data dan informasi ekosistem gambut. 3. Upaya dan inovasi pencegahan dan mitigasi alih fungsi lahan. Meliputi pertama, membuat arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan program bidang lingkungan hidup di dalam RPJMD tahun 2018-2023. Yang kedua, perumusan substansi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi rencana, arahan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ketiga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH tahun 2020-2050 yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan nomor 7 tahun 2021. Yang keempat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan dokumen daya dukung dan daya tampung berbasis ekosistem. Selain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serta inovasi di bidang lingkungan hidup, pemerintah Sumatera Selatan juga telah mendapatkan penghargaan, antara lain yang pertama, pembinaan program Kampung Iklim tahun 2020 dan 2021 merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan atau peraturan serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim di wilayahnya yang menjadi kontribusi nyata pemerintah daerah dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Yang kedua, penghargaan inventarisasi gas rumah kaca provinsi terbaik di tahun pelaporan 2019. Penghargaan terhadap provinsi yang telah melaksanakan penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 diberikan kepada 5 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi se-Indonesia. Selain Sumatera Selatan, ada beberapa provinsi lainnya. Demikian beberapa hal yang ada kaitannya dengan bagaimana isu-isu berbasis lingkungan hidup yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, berikut upaya-upaya serta kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui kerjasama dengan semua stakeholder, juga melalui inovasi-inovasi yang kemudian juga mendatangkan penghargaan dari upaya-upaya tersebut. Semua ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang tidak lain bertujuan untuk menopang terwujudnya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah dirumuskan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawadi Yahya, sama-sama dengan Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah dituangkan dalam RPJMD, yang mana visi dalam rangka mencapai Sumsel maju untuk semua, terkhusus di bidang lingkungan hidup adalah maju kualitas lingkungan hidup. Tugas pokok dan fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah adalah: pertama, pengawasan; kedua, penganggaran; dan ketiga, legislasi. Pertama, pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di bidang lingkungan hidup tahun 2020, antara lain bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan di sektor kehutanan, industri, perkebunan, manufaktur, prasarana jasa, pertambangan energi dan mineral. 2. Penganggaran. Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 738 miliar 7.731.753 rupiah,93 sen, sekitar 0,076% dari total belanja daerah sebesar 10.629.824.822 rupiah,70 sen yang terdapat di instansi terkait. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki alokasi anggaran sebesar 39.452.956.607 rupiah,01 sen untuk membiayai 12 program dan 49 kegiatan. 3. Legislasi. Melaksanakan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan di bidang lingkungan hidup, DPRD telah mengesahkan peraturan daerah sebagai berikut. A. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. B. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2016 sampai 2036. C. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. D. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. E. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. F. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sampai 2040. G. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. H. Peraturan Daerah Nomor 7
tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi dari balita sampai manula. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat melakukan usaha atau upaya melalui kebijakan dan inovasi untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita.